Timnas Cina Branko Ivankovic datang ke Jakarta dengan satu tekad. Timnya nggak bakalan main bertahan. Dan ia mengatakan kalau mau lolos, ya harus menang melawan Indonesia. Ini sebuah pernyataan yang kedengarannya heroik. Tapi kalau ditelaah, kok malah terdengar seperti orang yang lagi panik ya? Mari kita lihat kenyataan di lapangan. Cina sekarang berada di posisi mepet jurang klasemen grup C dengan 6 poin. Sementara itu Indonesia udah nangkring nyaman 3 poin di atas mereka. Artinya kalau mau selamat, Cina ya harus menang. Dan menang di hadapan puluhan ribu supporter fanatik Gelora Bung Karno. Ini bukan perkara semudah bikin status motivasi di media sosial. Ivankovic mengatakan Cina akan bermain menyerang. Strategi itu terdengar keren di atas kertas. Bahkan terdengar seperti ucapan khas pelatih yang kepepet target. Tapi pertanyaannya, menyerang dengan apa dulu? Sementara track record Cina di beberapa laga terakhir lebih sering bikin fans mereka mengelus dada daripada bertepuk tangan. Berbicara menyerang itu bukan cuma soal niat. Ini soal punya alat tempur yang siap dipakai. Dan sejauh ini, Timnas Cina belum menunjukkan bahwa mereka adalah pasukan yang bisa menaklukkan lawan lewat permainan terbuka dan menekan. Ditambah lagi, atmosfer GBK bukan tempat yang ramah untuk tim tamu. Kalau pemain Cina mengira ini cuma soal cuaca panas, mungkin mereka lupa bahwa panasnya mental ketika lawan Indonesia di kandangnya bisa bikin strategi ofensif berubah jadi strategi bertahan hidup. Lucunya lagi, Ivankovic bilang, tekanan besar itu justru jadi motivasi. Nah, kalau memang begitu, mungkin Indonesia harus bikin tekanan double, biar motivasinya makin ngebul ya. Mengandalkan tekanan lawan sebagai motivasi itu, seperti berharap bisa tidur nyenyak. Jadi kesimpulannya, strategi menyerang ala Ivankovic ini memang terdengar berani. Tapi kalau nggak hati-hati, bisa jadi malah nekat. Karena menghadapi Indonesia yang makin solid dengan pemain Eropa, main terbuka di GBK, itu ibarat buka pintu rumah lebar-lebar waktu tahu maling lagi gentayangan. Jadi coach, semoga strategi ofensifnya tidak berubah jadi operasi bertahan dari serangan balik Garuda ya. Karena kalau salah perhitungan, niat untuk menyerang demi tiket babak keempat bisa berubah jadi pulang lebih awal dengan evaluasi panjang. Gelandang timnas Cina, Yang Mingyang, menyampaikan bahwa dia dan timnya tidak takut menghadapi timnas Indonesia. Bahkan, dia tampak santai menanggapi kenyataan bahwa banyak pemain Indonesia kini bermain di Eropa. Katanya, pemain Indonesia memang punya keunggulan karena biasa bermain di Eropa. Tapi tenang saja, menurut Yang, mereka belum tentu bisa bermain kompak karena jarang bermain bareng. Sementara cuaca Indonesia katanya juga bisa jadi senjata rahasia Cina. Alih-alih membahas kekuatan tim sendiri, justru fokus ke kelemahan lawan. Strategi klasik, kalau nggak bisa menaikkan performa sendiri, coba rendahkan ekspektasi orang terhadap lawan. Tapi mari kita realistis, pemain seperti JICS, Tom Haye, sampai Messilgers bukan hanya numpang lewat di Eropa. Mereka tumbuh dalam sistem sepak bola modern yang menuntut disiplin taktik dan fisik. Bicara soal adaptasi cuaca tropis, ya mungkin mereka memang panas, tapi ini bukan pertama kalinya mereka datang ke Asia. Lagi pula, mereka datang bukan buat piknik, tapi untuk menang. Jadi, harapan lawan kepanasan mungkin bisa dimasukkan ke dalam lemari arsip 2-2 yang tak terkabul. Pemain timnas yang bisa bikin Cina garuk-garuk kepala. Lini depan timnas Indonesia belakangan ini mirip wifi di tempat umum. Kadang kencang, kadang hilang sinyalnya. Untungnya, Coach Patrick Kluivert punya stok pemain yang bisa jadi pemecah kebuntuan, alias mereka yang suka muncul tiba-tiba buat ngegolin pas tim udah frustrasi. Pertama ada Stefano Lillipali, umur boleh 35 tahun, tapi tenang,
Ini orang kayak kopi tubruk, semakin tua makin nendang. Masih rajin bikin gol dan assist di Borneo FC. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba Yusuf di kotak penalti Cina. Lanjut ke Beckham Putra, bocah Persib yang baru naik kelas ke timnas senior. Usianya masih muda, tapi mainnya udah kayak abang-abang. Ini bisa jadi debut yang manis, atau setidaknya bikin lini belakang Cina ngos-ngosan untuk ngejar Beckham Putra. Nah, kemudian ada Egy Maulana Fikri, pemain yang sering kita temui di highlight YouTube, kadang tampil, kadang hilang, tapi musim ini dia lagi on fire bareng Dewa United. Bisa jadi momen Egy is back kalau dia nemu celah di pertahanan lawan. Jangan lupakan Yakob Sayuri, si lari kencang dari timur. Kalau lagi mood, crossingnya bisa jadi umpan maut. Kalau lagi nggak mood, ya setidaknya bikin lawan bingung karena nggak bisa nebak dia mau ngapain. Intinya jangan cuma fokus ke Kang Ole Rummenigge. Timnas kita punya banyak penyusup ulung yang siap ngacak-ngacak pertahanan lawan. Kalau semuanya klik, Cina pasti bisa-bisa pulang sambil mikir, loh, golnya dari mana aja tadi?